Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Tak terasa kita sudah di penghujung kegiatan workshop virtual di hari terakhir ini, pertemuan kita melalui virtual Zoom, begini Bapak Ibu. Dan di hari terakhir ini kita akan membahas terkait dengan melanjutkan mendesain presentasi Prezi Style dengan PowerPoint. Dan di hari terakhir ini Bapak Ibu akan lebih banyak praktek, sehingga Bapak Ibu diharapkan bisa mempersiapkan segala perangkatnya, segala kebutuhan yang perlu dipersiapkan, seperti mungkin HP yang digunakan untuk menyimak materi, dan kemudian laptop yang digunakan untuk praktiknya, begitu Bapak Ibu. Dan kami ingatkan kembali bahwasannya mutu dari Guru Inovatif Indonesia adalah belajar, berkarya, dan berinovasi. Dari mutu tersebut, kami harap Bapak Ibu bisa fokus menyimak apa saja yang akan disampaikan oleh pemateri nantinya, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir terkait dengan administrasi yang lain, seperti daftar hadir, kemudian sertifikat, dan lain sebagainya, karena hal-hal administrasi tersebut sudah kami siapkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu fokus saja menyimak apa yang akan disampaikan oleh pemateri. Oh ya, untuk malam ini Bapak Ibu nanti akan ditunjuk oleh Pak Zinuren, barangkali ada Bapak Ibu yang sudah selesai membuat presentasinya, sehingga Bapak Ibu bisa ditunjuk menjadi relawan untuk mempresentasikan, gitu Bapak Ibu, untuk menunjukkan hasil karyanya, gitu Bapak Ibu. Dan mungkin untuk itu Bapak Ibu perlu mempersiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan, seperti kata saya sebelumnya, dan Bapak Ibu dimohon untuk fokus menyimak apa saja yang mungkin disampaikan nantinya. Dan jika Bapak Ibu merasa tertinggal dan tidak mengikuti dari awal, Bapak Ibu bisa melihat kembali rekaman kegiatan workshop virtual ini, mulai hari pertama, hari kedua, dan hari terakhir nanti akan kami sediakan juga rekamannya. Itu hari pertama dan hari kedua, linknya sudah kami bagikan di grup WA, sehingga Bapak Ibu bisa melihat kembali, hingga hari terakhir nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali di hari-hari selanjutnya. Dan untuk 2 hari terakhir Bapak Ibu bisa memanfaatkan grup WA untuk diskusi interaktif bersama Pak Zinuren, karena Pak Zinuren sudah masuk ke dalam grup tersebut. Bapak Ibu bisa berdiskusi apabila mengalami kendala atau masalah ketika mempraktekkan apa saja yang sudah dijelaskan sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, Bapak Ibu, langsung saja saya persilakan Bapak Zinuren untuk menjelaskan materi ketiga. Silakan Pak Zinuren. Baik, terima kasih banyak Mas Arief Wicaksono atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu semua, saya mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya berbahagia sekali masih menjumpai Bapak Ibu di malam yang terakhir ini untuk sesi diskusi kita di Zoom. Dan alhamdulillah itu semua tidak terlepas dari berkah nikmat yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa bagi kita semua. Dan saya mengharapkan saya menemui Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan mudah-mudahan selesai kegiatan workshop ini mampu menambah ya daya kreativitas dan inovasi dari Bapak Ibu semua. Nah, tadi sudah disampaikan oleh host kita bahwasanya ini adalah malam yang terakhir. Seperti janji saya semalam, malam ini kita akan lebih fokus kepada hasil yang sudah didapatkan, yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, sambil itu nanti saya akan membedah ya, kita akan buka bersama-sama melalui Zoom, dan nanti saya akan cek satu persatu. Kita review satu persatu apakah sudah sesuai atau tidak. Baru nanti kita akan meminta kita berdiskusi mungkin beberapa menit, mungkin paling lama 5 menit ya untuk masing-masing
Bapak Ibu yang sudah menyerahkan karyanya, ya. Jadi seperti itu teknis kita. Barulah nanti sambil kita diskusi, kira-kira apa yang belum jelas dan apa yang menjadi yang masih menjadi kendala Bapak Ibu dalam merancang media kita, ya, merancang PowerPoint dengan Prezi Style. Seperti itu, ya, teknis kita malam ini sampai waktu selesai, Bapak Ibu. Ya, mungkin kita bisa langsung saja untuk memulai reviewnya. Barulah nanti di sesi terakhir saya akan melengkapi semua. Seperti itu. Untuk informasi, beberapa dari peserta sudah menyerahkan hasil karyanya dan saya appreciate betul, ya. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan bagi Bapak Ibu yang sudah siap, ya, yang sudah menyerahkan hasil karyanya, hasil praktiknya. Memang tidak ada kata yang sempurna karena ini adalah permulaan, tapi permulaan yang baik, ya. Saya mengapresiasi betul Bapak Ibu yang berani untuk mengirimkan hasil karyanya dan siap untuk kita review bersama-sama seperti itu. Dan harapan saya sambil berjalannya kegiatan kita masih ada yang mengirimkan, ya, mengirimkan karyanya melalui WA Group, ya, bisa silahkan. Baru nanti satu persatu kita akan review. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya akan mengawali dari hasil karyanya. Kebetulan yang pertama tadi yang mengirim adalah Pak Doslan. Mudah-mudahan Pak Doslan hadir. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Doslan. Pak Doslan sudah hadir bersama kita malam ini. Sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Doslan. Pak Doslan bisa membuka mikrofonnya, ya, sambil kita. Sudah. Baik, terima kasih Pak Doslan. Sekarang saya izin untuk membuka hasilnya Pak Doslan, ya. Kebetulan ada dua, Pak. Luar biasa. Ini saya senang sekali. Saya apresiasi sekali. Ini luar biasa. Ini menunjukkan semangatnya yang tinggi ini dari Pak Doslan. Jadi ternyata benar, ya. Ternyata benar bahwa usia itu hanya sekedar angka, Pak. Yang terpenting itu semangat yang tetap muda. Benar, Pak. Bahkan mungkin saya merasa saya yang muda ini jauh kalah dari Pak Doslan. Luar biasa. Jadi luar biasa. Belum tentu nanti di usia Bapak saya semangat itu, Pak. Jadi saya belajar banyak dari Pak Doslan. Terima kasih. Oke, Pak Doslan siap, ya? Kita buka. Saya buka dari PowerPoint yang pertama, Pak, ya. Oke, ya, saya buka dari yang pertama. Saya cari dulu, baru saya share screen. Oke, ya. Baik. Ya, saya share screen. Ya, hasil karyanya Pak Doslan. Nah, ini hasil karya beliau ini luar biasa. Jadi sesuai, ya, dari tampilan sejauh ini sesuai. Saya akan coba untuk memulai. Oke, ya, oke, ini sudah terlihat bisa. Oke, benar. Oke. Oke, untuk percobaan yang pertama Pak Doslan berhasil, Pak. Ya, cobaan yang pertama Pak Doslan berhasil. Jadi
Ini kapan bikinnya, Pak? Kalau boleh tahu. Oh ya, Pak Oke. Pak Doslan Oke, masih. oke. Oke, Ya. ya. Ya, kebetulan buatnya sore inilah, Pak. Luar biasa, Ya, Pak ya kami Doslan. coba sore inilah tadi. Oke. Rasanya gimana setelah berhasil, Pak? Ada kepuasan batin tersendiri, Pak. Luar Dan biasa. ingin sekali untuk membuat lebih banyak lagi slide-slide yang indah untuk terutama pada mata pelajaran saya. Saya kebetulan guru matematika. Betul, wah. Untuk Ini pemulaan, ya saya Mhm. ikuti dulu yang ada di materi gitu. Betul, Pak. Jadi harapan saya kepada Pak Doslan, selesai kegiatan kita ini, Bapak silahkan kumpulkan materi mata pelajaran Bapak. Silahkan Bapak bisa menggunakan apa namanya PowerPoint yang sudah ada ini. Tinggal Bapak kreasikan, berimprovisasi sekreatif mungkin, ya. Iya, Pak. Jadi nanti untuk apa namanya untuk slide yang ini nanti tinggal Bapak duplikat saja. Iya, ya. Ya, jumlah slide sangat bergantung dari materi. Nah, itu yang penting. Nah, yang penting adalah yang penting malam ini saya juga merasa senang dan bahagia. Artinya kegiatan kita tidak sia-sia, ya. Kegiatan kita tidak sia-sia. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya yakin sebagian besar sudah memahami dan bisa terampil untuk membuat kreasi di PowerPoint. Salah satunya Pak Doslan sudah bisa membuktikan. Nah, jadi nanti harapan saya tinggal diperbaiki, ditingkatkan. Yang penting latihannya sering-sering, Pak. Ya, Pak. Ya, yang penting latihan sering-sering di sela-sela waktu senggang, santai, Bapak utak-atik laptop, ya kan? Pasti itu nanti kreativitas itu tiba-tiba muncul. Secara pengalaman pribadi saya juga begitu, Pak. Apalagi ditambah dengan semangat kita. Artinya minat kita yang tinggi untuk belajar. Wah, itu nanti pasti ketemu nanti. Kreativitas itu tiba-tiba akan muncul. Ide itu pasti ada, Pak. Nah, ini saya apresiasi betul. Pak Doslan sudah bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Oke, yang kedua, Pak ya. Saya coba buka yang kedua dari karyanya Pak Doslan. Oke. Nah, Bapak Ibu yang peserta yang lain ya bisa melihat karya dari Pak Doslan dan mudah-mudahan menjadi inspirasi juga. Nah, saya lihat ini sudah berbeda, artinya sudah ada improvisasi ini dari Pak Doslan. Oke. Ya, saya perlihatkan lagi. Ini luar biasa beliau membuat 2 PowerPoint. Saya coba ya. Kita coba. Oke, ya ini sudah benar. Oke. Ini juga sudah benar langkahnya. Baik. Ya, berhasil. Jadi saya tidak perlu berpanjang lagi, Pak, untuk menanggapi. Review saya adalah good dan tinggal ditingkatkan lagi. Memang yang perlu nanti diperhatikan oleh Pak Doslan ya dan peserta yang lain mungkin masukan saya ya karena ini adalah hanya sekedar sebagai contoh saja. Jadi nanti sambil berjalannya waktu audio bisa dimasukkan ya. Misalkan contoh seperti ini nggak apa-apa ya saya langsung contohkan ya Pak Doslan ya dari karyanya Bapak. Nah, jadi anggaplah ini adalah menu utama ya. Anggaplah ini menu utama dan menu utama ini kita butuh untuk memasukkan semacam background lah misalkan ya. Kita butuh semacam background supaya ketika kita slideshow seperti ini tidak sepi ya. Jadi kita bisa memberikan efek audio ya.
kita bisa berikan efek audio. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Ya, ini sekedar tambahan lagi. Jadi nanti Pak Doslan bisa melakukan, ya. Yang pertama kali yang dilakukan adalah Bapak Ibu bisa menyiapkan musik dulu, ya. Musik, entah itu back sound, entah itu bentuknya instrumen, ya, instrumental dan lain sebagainya. Silahkan, itu tergantung selera kita. Nah, kebetulan karena saya belum menyiapkan audio, jadi saya akan tunjukkan langkahnya, ya. Tunjukkan langkahnya bagaimana cara memasukkan audio. Cara memasukkan audio persis sama seperti kita memasukkan video, ya. Jadi persis sama. Jika di slide yang ketiga ini kita memasukkan video, ya, lalu di slide menu utama, ya, karena ini belum masuk apa-apa, belum masuk video dan lain sebagainya, maka kita bisa memasukkan audio. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik, pokoknya untuk kreativitas dan lain sebagainya, ya, memasukkan atau menginput media, kita akan banyak bermain di title bar insert, Pak. Kita akan lebih banyak bermain di title bar insert. Contohnya seperti ini. Nah, barulah saya klik insert, lalu kita cari audio. Nah, apakah audionya itu kita ambil dari laptop kita sendiri, maka kita akan klik yang ini. Jika kita akan mengambil dari record kita, ya, kebetulan misalkan seperti saya menggunakan headset yang ada mikrofonnya, maka kita langsung bisa merekam suara kita sendiri, ya, melalui ini. Nah, kalau kebetulan misalkan audionya sudah tersedia, kita tinggal masukkan melalui ini. Nah, kebetulan saya sendiri belum menyiapkan audionya, jadi kita belum bisa memasukkan, tapi langkahnya sama. Nah, persis sama, tinggal dicari audionya, habis itu kita insert, sudah selesai. Apakah perlu diatur tata letak dan sebagainya? Untuk audio kita tidak perlu mengatur tata letak, beda dengan gambar atau video. Jadi video perlu kita atur, ya, ukuran gambar, ya, ukuran videonya disesuaikan dengan ukuran slide. Kalau untuk audio kita tidak perlu mengatur, cukup kita masukkan saja, maka audio itu sudah bisa putar. Nah, adapun untuk pemutarannya, ya, untuk pemutarannya bisa bentuknya itu manual, artinya kita setel sendiri, atau ketika kita mulai slideshow, dia akan memutar otomatis, ya. Dia akan memutar otomatis. Adapun untuk memutar otomatisnya nanti di audio itu kita akan setup, ya, atau kita setting menjadi otomatis. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan nah, ini lagi tambahan, ya. Tambahan lagi untuk Pak Doslan dan peserta yang lain, mungkin barangkali jika misalkan kita ingin menggunakan, ya, di menu utama atau di menu intro kita ingin menggunakan background video, maka kita untuk PowerPoint 2019 ke atas, PowerPoint 2019 ke atas, jika kita membuka secara online, maka kita sudah disiapkan beberapa bentuk video-video yang bisa kita atur. Caranya bagaimana? Coba saya buka yang ini. Kita klik icon, ya, seperti biasa. Seperti biasa, klik insert, lalu kita klik icon, ya. Nah, klik icon, maka, nah, kebetulan laptop yang saya gunakan, komputer yang saya gunakan ini menggunakan bukan menggunakan yang resmi,
maka dia tidak muncul ya, Pak Doslan, dia tidak muncul. Tapi kalau yang resmi dia akan muncul di sini di atas. Jadi akan ada muncul di sini di atas ada pilihan ya, ada pilihan gambar, pilihan icon dan pilihan video. Nah, jadi kebetulan karena laptop yang saya gunakan tidak resmi ya Office-nya, jadi ini belum masuk dia. Nah, ini belum masuk. Jadi yang ada ini hanya icon saja yang masuk. Jadi videonya belum ada. Jadi nanti Pak Doslan dan Bapak Ibu yang lain bisa mempraktikkan ya, jika ingin menggunakan background ya, background dari slide intro ya, misalkan ini namanya slide intro ya. Jadi bisa menggunakan video. Persis sama caranya ya, caranya sama, memasukkan video seperti ini persis sama, hanya bedanya Bapak Ibu memasukkannya bukan melalui laptop atau komputer sendiri ya. Kita tidak memasukkan secara manual atau menyiapkan secara manual, jadi tinggal Bapak Ibu mengklik icon ya, bagi yang sudah support, bagi yang menggunakan Office yang resmi, maka otomatis dia akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini keterangan, ada image, ada icon, ada video. Jadi Bapak Ibu tinggal klik yang di video, maka otomatis akan keluar contoh videonya dan tinggal diklik ya seperti biasa, tinggal diklik lalu di insert. Seperti itu ya. Cara untuk memasukkan video menggunakan online. Jika menggunakan offline, maka kita melalui yang ini ya. Melalui yang ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke, untuk Pak Doslan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas karyanya. Tinggal ditingkatkan lagi Bapak. Tetap semangat Bapak. Ya, baik. Oke, saya tutup dulu. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk men-share karya dari Ibu Indi. Ya, Ibu Indi, apakah sudah berada di tengah-tengah kita? Sudah bersama kita, Bu Indi? Ibu Indi? Oke, mungkin Bu Indi belum bergabung. Bu Indi Nirvana. Ya, Pak. Saya, Pak. Oh, Pak Indi Nirvana ya? Oh iya, Pak Indi, Pak. Ya. Oh ya, mohon maaf Bapak. Ya, Ya, saya kira Pak. Ibu. Mohon maaf Bapak ya. Ya, Pak. Saya izin untuk mereview ya hasil karya Pak. dari Silahkan. Pak Indi ya. Baik. Ya, Ya. Pak. Ini mudah-mudahan menginspirasi peserta yang lain. Oke, saya buka. Kebetulan Pak Indi menggunakan Microsoft PowerPoint 2019 ya Pak ya? Iya, betul. Ya, karena ini kelihatan dia. Sama dengan Pak Doslan tadi. Oke, nah ini menarik lagi nih. Pak Indi sudah mampu untuk berimprovisasi ya, menggunakan bahan-bahan yang lain. Nah, ini ada berapa slide, Pak? Lumayan ya. Ada sampai 35 slide. Oke. Saya coba untuk memutar. Oke, saya coba untuk memutar. Apakah bisa? Oke. Saya coba cari dulu. Oke. Pak Indi, ini untuk tombol ya, untuk tombol instruksi zoom-nya saya belum menemukan ini, Pak. Saya coba sisir. Iya. Apakah di sini belum ada ya? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke. Memang belum ada, Pak. Semua belum ada, Pak, ya? Belum ada ya. Baik. Kalau gitu saya coba. Nah,
mumpung anggap saja ini mentah, kita sambil jalan, saya akan coba untuk membuat ya. Saya akan coba untuk membuat supaya ini menjadi inspirasi dari Pak Indi. Ya, saya bantu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, oke, saya akan coba ya. Saya akan coba untuk membuat Zoom ya, menggunakan bahan-bahan yang sudah ada. Oke. Anggap saja ini materinya adalah hakikat lingkungan hidup. Ini faktor, ya saya coba lihat dulu di sini. Oke. Ekosistem, oke, ini udah ketemu ekosistem. Untuk ekosistem, terus manusia dan lingkungan hidup. Mungkin yang ini yang maksudnya ya Pak ya? Ya, betul. Kategorinya yang ini. Oke. Terus untuk ekosistem sudah. Proses ekologi. Oke, kita pakai yang dua ini aja dulu ya Pak ya. Nanti Pak Ya. Indi bisa melanjutkan. Oke, saya bantu untuk mencoba menggunakan ini. Baik. Kebetulan ini adalah text box ya. Jadi kita butuh shape dulu Pak. Kita butuh shape dulu atau saya akan coba untuk menyimpan dulu. Mudah-mudahan bisa. Oke. Saya akan coba untuk menyimpan. Oke, ya, berhubung karena subtitlenya bergabung, ini perlu kita pisahkan dulu Pak. Ya, yang ini Pak Indi perlu pisahkan dulu. Caranya saya coba copy paste ya. Saya coba copy paste menjadi 3. Nah, seperti ini. Oke, taruh saja di sembarang, boleh. Nah, lalu untuk yang pertama kita hilangkan dulu nomor 2 dan 3. Oke. Jadi kita sudah dapat nomor 1. Terus yang kedua kita hilangkan nomor 1 dan nomor 3. Ya. Nomor 1 dan nomor 3. Oke. Mungkin lebih enaknya kita nggak usah pakai nomor. Oke, seperti ini. Ya, untuk ekosistem kita sudah dapat. Saya taruh di sini. Yang terakhir, kita hilangkan yang manusia, lingkungan hidup, dan ekosistem. Oke, nomor kita hilangkan. Baik, kita sudah dapat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyimpan ya. Jadi tiga text box ini kita harus simpan dalam bentuk gambar, Pak Indi. Ya. Oh iya. Jadi ini harus disimpan dalam bentuk gambar. Sebentar saya rapikan dulu. Oke. Ini harus kita untuk mendapatkan efek zoom. Jadi text box ini jadi harus dipisah. Setiap subtitle itu harus dipisah, Pak. Ya. Jadi supaya apa? Supaya kita akan bisa menyimpan satu persatu. Nah, ini catatannya buat Pak Indi. Awalnya ada tadi untuk subtitle ya, ini titelnya manusia dan lingkungan hidup. Untuk subtitlenya itu harus dipisah tiap judul ya, untuk memudahkan ya, untuk memudahkan penyimpanan. Cara penyimpanannya bagaimana? Cara penyimpanannya adalah sebagai berikut ya. Nah, kita klik dulu di pinggirnya, pastikan dia sudah tersambung garis-garis di pinggir, lalu kita klik kanan ya. Oke, sebentar. Oke, kita klik kanan di sini. Oh ya. Sambil kita klik di garis pinggirnya, lalu klik kanan ya. Lalu kita save as picture. Kita coba dulu karena ini bentuknya text box, mudah-mudahan bisa. Oke, saya coba simpen di sini ya. Saya namakan gambar ya, anggap saja picture 1 ya. Jadi untuk subtitle 1 namanya adalah picture 1. Dan formatnya ya seperti ini ya. Pastikan formatnya adalah bentuknya portable network graphic format, Pak Indi. Ya. Oh iya. Jadi setiap ingin menyimpan, pastikan judulnya atau tipenya itu adalah portable network graphic format.
Nah, baru setelah itu kita simpan ya. Saya coba cek apakah berhasil disimpan apa tidak. Oke, ternyata berhasil. Oke, sekarang lakukan langkah yang sama di subtitle yang kedua dan ketiga ya. Pas di garisnya, klik kanan di mouse, lalu cari atau pilih Save as Picture, kemudian berikan nama picture 2, terus formatnya sudah sesuai, lalu kita simpan, save. Oke, selanjutnya lakukan cara yang sama di subtitle yang ketiga, klik kanan di mouse, lalu pilih Save as Picture. Oke, namanya sudah sesuai dan formatnya juga sudah sesuai, lalu kita simpan. Oke. Nah, setelah itu, setelah jadi, ya, ini setelah jadi, kita hapus satu persatu, Pak. Setelah kita simpan, lalu kita hapus kembali satu persatu. Ya, ini saya hapus, manusia dan lingkungan hidup, saya hapus. Lalu selanjutnya kita klik insert, ya, kita klik insert. Oke. Baik, kebetulan di sini ternyata dia tidak support untuk Zoom-nya, Bapak. Ya, untuk format ya, PowerPoint-nya Pak Indi ternyata belum support format. Kalau gitu saya coba yang lain dulu ya. Oke, saya coba yang lain. Berarti yang ini belum berhasil. Artinya untuk menyimpan text box saja ternyata belum bisa. Oke, saya coba yang lain. Saya gunakan shape saja kalau gitu. Ya, saya gunakan shape. Ya. Oke, di sini saya masukkan hakikat lingkungan hidup. Ya, hakikat lingkungan hidup. Oke, ini saya sesuaikan lagi ukurannya. Saya perbesar. Nah, baik seperti ini. Nah, saya coba untuk copy paste. Ya. Saya coba untuk copy paste seperti ini. Terus yang kedua adalah ekosistem. Ya, mudah-mudahan bisa. Ekosistem dan yang Oke, kita pakai yang dua ini aja, Pak, biar nggak kepanjangan. Oke, saya coba ya. Saya save as dulu. Save as picture. Kembali saya berikan namanya picture 1 dan picture 2. Oke, sekarang saya coba, Pak. Saya coba dulu ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, ternyata belum support, Pak. Ya. Formatnya ini belum support. Saya coba gunakan yang lain ya, pakai slide yang baru. Ya, ternyata belum support juga. Artinya intinya begini, Pak, ya. Intinya cara untuk memasukkan Zoom ya, pastikan yang Bapak gunakan, saya mohon maaf, saya coba untuk mengira-ngira, ini mungkin Pak Indi download, Pak ya. Ini saya yang biasa untuk mengajar setiap harinya. Ya. Ini dapatnya dari mana, Pak? Ini dapatnya dari download. Oh ya, berarti benar. Artinya mungkin nanti Pak Indi bisa untuk ini untuk buat ya. Ya. Nggak apa-apa, materinya menggunakan ini, tapi nanti gunakan slide yang lain atau slide yang baru. Ya. Contoh seperti ini, Pak. Saya akan coba buatkan ya. Saya akan coba buatkan dengan yang baru ya, menggunakan materi Pak Indi ya. Saya coba ya perlihatkan manusia dan lingkungan hidup misalkan. Supaya betul-betul bisa dipahami oleh Pak Indi ya. Manusia dan lingkungan hidup. Oke.
Mohon Dalam maaf, respon. Pak Ya, Dinuret. Mungkin ya, itu di versi Microsoft di bawah 2019, mungkin di save as dulu, Pak, sebelum diedit, karena nggak kompatibel itu. betul. Ya, artinya memang pertama ini kendalanya di situ, Mas Arif. Yang kedua adalah ini adalah hasil apa namanya? Hasil downloadan. Jadi Ya. oke, saya coba save. Nah, setelah saya save pun dia belum support ini. Jadi kalau dia support, otomatis dia akan muncul di sini zoom-nya. Dia akan muncul ya. Saya coba menggunakan yang lain saja supaya tidak ngambang ya, Pak Indi. Iya. Oke. Oke, manusia dan lingkungan hidup. Manusia dan Lingkungan. hidup. Oke, sekarang saya akan coba menggunakan materinya Pak Indi ya. Saya ambil dari sini. Misalkan anggaplah ekosistem saja. Kita coba masukkan. Ya. Oke. Oke, sekarang ekosistem. Oke, ekosistem. Saya coba paste ke slide yang baru. Oke. Oke. Nah, artinya ini mudah-mudahan bisa ya. Oke. Saya coba slide yang lain. Nah, mungkin nanti Pak Indi bisa seperti ini ya cara membuatnya. Tinggal Pak Indi alihkan saja. Nah, misalkan anggap oke, ini kita copy, kita paste. Ya, misalkan seperti ini. Oke. Oke. Ya. Oke. Nah, seperti ini kan. Oke. Jadi, nah sekarang kita coba ya. Yang pertama apa tadi, Pak? Hakikat lingkungan hidup ya. Oke. Hakikat Abiotik dan biotik. Ya. Biotik dan abiotik ya. Abiotik dan biotik. Abiotik dan biotik. Nah, sekarang kita coba, Pak. Sekalian saja saya coba ganti background-nya supaya lebih ini. Saya gunakan background yang ya mungkin seperti ini. Ini besar. Warnanya kita ganti supaya lebih ciamik. Oke. Ya. Sekarang kita coba untuk simpan ya. Ini kita simpan. Save as picture. Saya coba hapus yang sudah tersimpan. Oke. Ya. Jadi caranya seperti ini, Pak Indi. Ya, Pak Indi. Saya ulangi lagi. Klik kanan di sini. Lalu save as, ya, save as picture. Lalu sesuaikan namanya. Nah, begitu juga yang di ekosistem dengan langkah yang sama.
buatkan nama seperti ini. Oke, nah sekarang saya coba hapus. Nah, lalu kita insert ya, kita klik insert lagi, lalu kita pilih zoom. Nah, ini sudah bisa. Lalu kita pilih yang slide abiotik dan biotik. Oke. Nah, setelah itu Mohon maaf, kita Pak Zinuren, ya slide-nya macet Pak di sini. macet ya. Ya. Oke, sebentar. Sudah? Oh, sudah, sudah. Sudah kelihatan ya. Oke, ya. Nah, setelah seperti ini, Pak, ya. Tadi pertama kita hapus, lalu yang kedua kita klik insert, terus yang kedua kita klik zoom, kita slide zoom, lalu kita pilih slide mana yang menjadi materinya, Pak Indi. Ya. Oh, Kebetulan yang pertama kan tadi untuk hakikat itu slide-nya adalah yang abiotik dan biotik. Lalu Pak Indi pilih yang abiotik dan biotik. Setelah masuk maka akan seperti ini. Nah, setelah seperti ini Pak Indi klik lagi di tengah ya, di gambar yang sudah masuk. Kemudian kita klik title bar zoom di sini. Ya. Di 2019 juga sama persis ya. Nah, kita klik zoom seperti ini, lalu Pak Indi klik zoom border ya. Bordernya kita hilangkan atau garis pinggirnya kita hilangkan. Lalu kemudian kita centang return to zoom. Lalu setelah mencentang return to zoom, lalu kita pilih change image. Ya. Kita pilih change image. Selanjutnya from file ya. From file lalu kita pilih gambar picture 1 yang sudah kita simpan tadi. Oke, kita insert, maka akan berganti seperti ini. Nah, jadi sudah berganti. Nah, yang selanjutnya ya, kedua juga sama dengan cara yang sama, langkah yang sama. Kita hapus, lalu kita insert, kita klik zoom, pilih slide zoom, lalu pilih slide materi ekosistem, lalu kita insert. Nah, setelah seperti ini, kita klik zoom lagi, hilangkan bordernya atau garis pinggir, lalu centang return to zoom, lalu change picture. Setelah itu kita pilih picture 2. Maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, maka siap untuk diuji coba. Sekarang kita coba. Oke. Sekarang oke, sudah berhasil ya. Ya. Ini sudah berhasil. Sudah. Ya, untuk kembali Pak Indi tinggal mengklik sembarang saja. Kembali seperti itu. Lalu kita pilih ekosistem lagi, maka akan masuk ke materi ekosistem. Setelah itu kita ingin kembali ke menu utama, kita tinggal mengklik sembarang. Oke, seperti itu Pak Indi. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi nanti ya mungkin saran untuk Pak Indi ya, berhubung karena materi yang Pak Indi miliki ini tidak support, tapi mudah-mudahan mungkin support di laptopnya. Kalau tidak support, nggak apa-apa, Pak Indi gunakan yang baru saja ya, bikin baru, nanti tinggal di copy paste saja materinya seperti itu. Lalu buatkan langkah yang sama persis seperti yang tadi. Baik, Pak Indi, sudah bisa dipahami ya? Sudah bisa. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, ya kalau gitu saya izin tutup Pak Indi, saya lanjut ke karya peserta yang lain. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya. Saya lanjut ke Bu Lilis. Bu Lilis,
sudah di tengah-tengah kita atau belum? Ibu Lilis? Baik, Ibu Lilis sepertinya belum masuk. Nama lengkapnya mungkin Pak? Iya, kebetulan di sini namanya cuman Lilis saja. Lilis STW. Lilis STW. Atau kita loncat dulu sebelum ke Bu Lilis, kita ke Bu Nur Hidayati. Ibu Nur Hidayati, apakah bersama kita? Ibu Nur Hidayati. Ya. Ya. Ya, Ibu Nur Hidayati ya. Ya, Pak. Ya. Kalau boleh tahu dari mana Ibu Nur? Saya dari Bengkulu Tengah, Pak. Wah, luar biasa ini. Iya. Sama-sama Wong Kito juga ya. Iya. Iya. Pak Doslan juga ya, Wong Kito Galuh. Maaf nih, videonya nggak usah di DP ya, Pak ya. Oh ya, nggak Anak-anak apa-apa. main nih di ruang tamu. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya. Yang penting Ibu bisa melihat hasil karyanya untuk kita review ya. Share screen ini ya, Pak ya. Gimana? Iya, saya aja yang share screen Bu. Jadi Enggak, Ibu yang tinggal. tadi sudah saya lanjutkan sampai 9 slide, Pak. Yang tadi kan belum nyampe 9 slide itu tadi. Oh iya ya, Gimana boleh. Apa saya kirim lagi sama Bapak? Kalau misalkan Bu Nur bisa share screen nggak apa-apa, silahkan. Iya, saya kirim mumpung ke Bapak aja gimana ya? berarti saya harus download dulu ya. Ya, gimana? Saya kirim ke Bapak aja ya? Oke, boleh lah, nggak apa-apa. Oke, maaf ya. Ya. Ya, tunggu. Kirim saja Bu. Saya tunggu. Ini Bu Lilis sudah ada Pak. Oh ya, Bu Lilis. Bu Lilis. Bu Lilis. Bu Lilis. Nanya. Ya Pak. Ya, dan sekarang sudah bisa Pak. Tadi nggak bisa mic-nya. Oh iya. Oke, Bu Lilis. Ya. Apakah sudah siap untuk kami review? Ya, silakan Pak. Oke, Bu Lilis. Ya, sekarang saya buka dulu materinya. Oke, sebentar. Ini yang saya ditunda nih, Pak. Ya. Oke. Saya buka dulu, Bu Lilis. Pak Zino? Ya. Yang saya nanti dulu ya. Oh ya, nanti dengan saya Bu Lilis dulu ya. Ya Pak, ini sudah saya kirim nih ke Bapak tadi. Oh ya, oke. Ya. Saya matikan dulu ya. Ya, silakan. Oke, oke Bu Lilis, saya share screen dulu. Oke, ya. Oke, kalau boleh tahu Bu Lilis sudah sampai mana Bu? Sudah sampai slide 9 Pak. Artinya semua materi sudah dimasukkan ya? Sudah. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba untuk slideshow. Oke. Ya, ini sudah bisa. Oke, sudah videonya juga udah bisa. Oke. Ya. Nah, oke. Selanjutnya yang speaking. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Selanjutnya yang reading. Oke, sudah berhasil Bu Lilis. Oke. Terus ya yang terakhir. Oke. Ya. Ya. Oke, selamat Bu Lilis ya, sudah bisa. Ya, Pak, tinggal terima kasih. Ya, saya tidak perlu banyak untuk ini menanggapi karena langkahnya juga sudah benar.
masukan saya hanya nanti tinggal Ibu praktek langsung terus ya, ditingkatkan kreativitasnya. Baru nanti tinggal coba-coba untuk belajar memasukkan audio, Bu. Ya. Oh, iya, iya. Jadi nanti kalau misalkan di halaman intro ini ya supaya dia tidak sepi, Ibu bisa coba untuk memasukkan background. Silakan Ibu bisa ya background atau audio. Oh, iya, iya. Background Iya, ya. Jadi caranya Ibu nanti bisa download ya instrumen dan lain sebagainya ya. Jadi bisa dimasukkan lewat insert. Nah, tepat di pinggir sini ya, di sini. Di pinggir memasukkan video. Ibu tinggal klik yang audio, masukkan di sini dan otomatis nanti dia akan memutar. Seperti itu, Bu Lilis. Iya, Ya, Pak. sekali lagi selamat dan terima kasih atas karyanya Bu Lilis. Mohon ditingkatkan ya. Ya, sama-sama Pak ilmunya. Ya, sama-sama juga ya. Saya izin untuk tutup ya Bu ya. Iya, Pak. Silakan. Oke. Sekarang saya lanjut dengan materi yang lain. Ya, dengan saya coba. Oke, ini sudah ada yang masuk. Oke. Saya coba download dari Bu Murnita. Ibu Murnita. Ibu Murnita. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ibu Murnita, saya sedang mendownload karya Ibu ya. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Ya. Saya cek dulu. Oke. Oh ya, ini sudah. Sekarang saya buka. Oke. Saya share screen hasilnya Bu Murnita. Oke. Ya. Saya coba dulu, Ibu. Oke. Skill bahasa Inggris yang harus kamu kuasai. Oke. Ya, ini sudah bisa. Oke, ini juga sudah. Oke. Oke, ya. Coba yang terakhir. Oke. Oke, Bu Murnita. Iya, Pak. Baik, kita sudah lihat ya hasil karyanya Ibu dan alhamdulillah ya sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan dari 2 malam terakhir. Iya, Pak. Jadi alhamdulillah Ibu sudah mengetahui langkah-langkahnya. Tinggal selanjutnya tinggal ditingkatkan saja ya kreativitasnya kayaknya ya, Pak ya. Karena begini, yang penting ya kuncinya begini Bapak Ibu ya. Kuncinya adalah yang penting Bapak Ibu tahu prinsipnya dulu. Iya. Setelah mengetahui prinsipnya, barulah kita asah kreativitas kita. Untuk mengetahui untuk bisa mengasah kreativitas, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Sering membuka gadget, terus sering membuka buku ya. Jadi di outline atau layout buku itu kan bisa menjadi inspirasi kita. Layout majalah, layout komik, layout dan lain sebagainya ya, gambar-gambar yang lain itu bisa menjadi inspirasi kita untuk bisa memasukkan bahan ya, untuk menjadi bahan di
PowerPoint kita. Nah, yang Ya. perlu mungkin yang perlu Ibu perhatikan ini tinggal dirapikan ya tulisannya. Ya, karena Tapi tulisannya. di saya ini rapi tadi nih Pak, nggak tahu karena kita ngirimnya mungkin ya. Oh iya, Atau betul. terlalu berat atau mana. Ini mungkin karena saya menggunakan yang terbaru ini Bu. Oh gitu mungkin. Iya. Kebetulan ini laptop juga laptop kampus memang. Iya, iya. Jadi menggunakan yang terbaru. Jadi mungkin karena berubah, berbeda. ya. Jadi ada. Oke, yang penting prinsipnya Ibu sudah pahami ya. Ya. Tinggal diasah sesering mungkin di Ya Pak, rumah. makasih banyak ya Pak ya. atas Sama-sama ya. Ibu ya. Oke, saya izin untuk menutup. Ya. Bu Murnita. Pak, silakan. Ya. Selanjutnya Selanjutnya saya pilih ya. Kayaknya ini yang terakhir ini dari Pak Fahru Rozi dan Dewi Laksana. Pak Fahru Rozi dan Dewi Laksanawati. Apakah Pak Fahru Rozi? Iya Pak. Sedang online? Baik. Ya, Pak Fahrur, saya sedang mendownload materinya ya, karyanya Pak Fahru Rozi. Ditunggu sebentar ya Pak ya. Oh iya Pak. Baik. Ini cukup banyak juga. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu. Mungkin Bapak Ibu peserta yang lain mungkin masih ada yang ingin mencoba untuk mengirimkan karyanya untuk kita review bersama-sama. Ya. Jika memang ya mungkin Pak Fahru yang terakhir ini. Baru nanti kita ke sesi diskusi. Baik. Sambil menunggu. Lumayan besar juga ya Pak Fahru ya. Pak Fahru. Ya, materinya cukup besar juga ya Pak. Iya Pak, tapi agak kesulitan Pak. Oh iya ya. Kesulitannya gimana? Oh ya, kita sambil diskusi Pak. Iya tadi Pak, pas di slide ketiga 4 itu kan agak lupa gitu Pak. Jadi balik ke sana, balik ke sini gitu kan. Iya, oke. Ya biasalah kalau itu kan apa namanya ala bisa karena biasa Pak Fahru. Jadi itu iya, sangat Pak. wajar. Kita maklumi karena ini juga memang materinya cukup kompleks, apalagi untuk orang yang baru mengetahui, tidak familiar dengan style Prezi ini. Jadi tidak apa-apa, itu bukan masalah yang berarti Pak Fahru. Yang terpenting nanti Pak Fahru tinggal sering-sering praktik. Oh siap Pak, siap. Rajin untuk membuka materi dan video yang akan di-share sama panitia nanti. Seperti itu. Insya Allah dengan demikian nanti saya yakin Pak Fahru akan semakin lancar begitu ya. Amin. Amin. Ya. Oke, ini sudah bisa Pak Fahru? Saya buka. Oh iya Pak. Oke, saya coba share screen ya. Pak Fahru di Jakarta ya Pak ya? Oh iya Pak, saya di Jakarta Pak. Di Jakarta mana Pak? Masih sekolah Pak saya. Oh ya? Masih di sekolah. Oh alah, ini sampai malam di sekolah ya? Itu Pak ngerjain tugas workshop Pak. Luar biasa semangatnya ini. Nah ini ada ini yang terpenting ini saya appreciate betul ya Bapak Ibu yang luar biasa ini. Jadi semangatnya tetap muda. Oke, Pak Fahru. Oke, saya coba ya. Iya Pak. Oke, saya coba
Mulai yang pertama. Oke. Oke, berhasil. Oke. Ya, ini sudah berhasil. Oke. To speaking. Oke, excellent. Ya. Good. Tinggal yang terakhir ya. Oke, saya coba. Oke, coba sebentar. Di yang terakhir, writing. Untuk writing ya. Oh ya, berarti yang belum masuk ini yang dua ini ya, Pak Faru ya. Oh iya Pak. Ya, pantesan ya. Soalnya saya coba ini dia, nah dia ke instruksi yang lain, zoomnya ke halaman yang lain. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Pak Faru sudah mengetahui prinsipnya ya, cara membuat zoom di PowerPoint ini ya. Jadi nanti saya berharap Pak Faru setelah ini bisa melanjutkan ke materi yang dua ini. Oh iya Pak, siap Pak. Selain itu, cobalah untuk menggunakan bahan selain dari bahan yang saya berikan. Misalkan nanti Pak Fahru coba untuk merubah men-set background, misalkan gunakan background yang lain, lalu coba atur-atur ini mungkin tidak horizontal seperti ini, coba dibuat vertikal atau dibuat melingkar. Pokoknya Pak Fahru coba berkreasi seperti itu ya. Lalu misalkan seperti Ya, Pak. ini nanti dirubah-rubah posisi dan lain sebagainya. Ya, dengan demikian insya Allah nanti kreativitas itu akan betul-betul terasa dengan baik. Saya rasa itu saja review saya untuk Pak Faru. Iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga ya atas kiriman tugasnya ya. Saya izin untuk tutup. Oke. Ya. Selanjutnya saya coba cek lagi siapa yang oke, sepertinya itu yang terakhir dari Pak Fahru Rozi. Oke. Ya, tepat ya waktunya. Sekarang mungkin kita ke sesi tanya jawab dan diskusi. Seperti itu. Silakan Mas Arief. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya dan reviewnya tadi. Kita masuk ke sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang mungkin masih kebingungan ataupun masih mengalami kendala dalam praktik pembuatan presentasi Prezi Style tadi dengan PowerPoint. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau angkat tangan menggunakan fitur yang ada di Zoom ataupun menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Bapak Ibu. Baik, di sini yang kita review tadi ada dari Pak Doslan sudah raise hand Pak, sudah angkat tangan juga. Mungkin ingin berdiskusi juga. Silakan Pak Doslan. Ya, terima kasih Pak. Kembali kami ucapkan terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Saya sebenarnya baru sore ini Pak, install ulang laptop saya ke 2021. Yang kami pengen tahu sebenarnya kan saya buat dua contoh gitu, dua file PowerPoint-nya. Karena dia dua file, seperti Word kan bisa file itu digabung. Kira-kira bisa digabung. Jadi seandainya file yang berbeda ini kita jadikan satu. Kan saya sengaja posisi tempat gambarnya kan ada 4 itu. Jadi gambar yang satu dengan gambar yang lain saya posisikan dengan pada tempatnya. Nah, seandainya dari filenya, dari nama filenya bisa digabungkan kedua file tersebut menjadi satu gitu. Terima kasih. Baik Pak, sebentar sepertinya Pak Zinuren sedang terkendala. Terlempar dari Zoom. Kendala teknis Pak, sebentar ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Bapak Ibu yang sedang menyimak, dimohon bersabar terlebih dahulu.
Dan Bapak Ibu yang mungkin terkendala tidak bisa bertanya secara langsung, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Sembari kita menunggu Pak Zinuran kembali ke Zoom ini, mungkin Bapak Ibu bisa melihat-lihat kembali ataupun mengajukan pertanyaannya begitu. Kita tunggu dulu Pak Doslan. Sebentar. Baik Bapak Ibu, kita tunggu dulu. Ini saya hubungi juga Pak Zinuran masih terkendala. Oh iya Bapak Ibu, sedikit informasi terkait dengan administrasi, sertifikat, laporan pengembangan diri dan lain sebagainya akan kami bagikan di hari terakhir, yakni hari Jumat Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi dan tidak perlu bertanya-tanya di grup apakah sertifikat sudah dibagikan atau belum, karena akan kami bagikan di hari terakhir Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering ikut kegiatan kami mungkin sudah biasa dengan kebiasaan tersebut, namun mungkin dari Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti kegiatan kami yang seperti ini masih bingung gitu Bapak Ibu. Dan memang kegiatan kami yang gratis ini tidak ada presensinya yang perlu diisi oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup menunggu di hari terakhir untuk dibagikan sertifikat dan administrasi lainnya. Ini Pak Zinuren sedang menghubungkan kembali ke Zoom. Kita tunggu terlebih dahulu Bapak Ibu. Internetnya mati kata beliau, jadi masih proses masuk kembali. Oh iya Bapak Ibu, membantu menjawab pertanyaan yang sudah ada di kolom chat terkait dengan Prezi begitu Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya kegiatan yang kita laksanakan saat ini adalah menggunakan PowerPoint. Namun transisinya menggunakan style atau ala-ala Prezi begitu. Jadi ini dua aplikasi yang berbeda. Kita tidak menggunakan Prezi untuk membuat presentasi, namun menggunakan PowerPoint dengan ala-ala Prezi begitu Bapak Ibu. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui, sehingga pertanyaan terkait dengan apakah menggunakan Prezi dan lain sebagainya itu sudah di luar ranah kegiatan ini, karena itu sudah beda kegiatan Bapak Ibu. Prezi itu ada yang versi online dan offline, dan lebih banyak di online-nya, sedangkan PowerPoint sudah biasa kita gunakan secara offline. Jadi dua aplikasi yang berbeda ini menjadi dua hal pembahasan yang berbeda. Dan seperti yang Bapak Ibu pernah kerjakan mungkin ya, seperti di Word, Microsoft Word gitu, segala hal terkait dengan rumus matematika dan lain sebagainya itu sama halnya seperti di PowerPoint, karena dalam satu Microsoft Office. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan rumus-rumus matematika ataupun menggunakan huruf-huruf selain Latin, huruf Arab dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu bisa gunakan langsung di PowerPoint-nya, karena ini satu lingkup dengan Microsoft Word begitu Bapak Ibu. Baik, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Masih loading ini Pak Zinuran. Untuk materi Bapak Ibu yang kami bagikan itu melalui link di Google Drive. Bapak Ibu bisa unduh saja meskipun filenya besar,
biasanya akan ada peringatan Google Drive tidak bisa scan virus atau ditakutkan file ini mengandung virus. Sebenarnya file tersebut tidak mengandung virus Bapak Ibu karena file tersebut besar sehingga Google Drive tidak bisa langsung scan. Bapak Ibu tetap bisa download saja tanpa mempedulikan peringatan-peringatan dari Google Drive untuk file bahan yang sudah di-share oleh Pak Zinuren sebelumnya. Itu Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang mungkin tertinggal bisa melihat kembali rekamannya, akan kami bagikan juga untuk malam hari ini rekamannya. Dan kegiatan di hari pertama dan hari kedua, Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali agar bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Pak Zinuren kemarin. Karena kalau kita bahas kembali, mungkin akan memakan waktu juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang tertinggal bisa melihat kembali rekamannya dan praktekannya secara pelan-pelan gitu. Karena itu rekaman maka bisa dijeda dan dimulai kembali begitu Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Oh iya, video di YouTube, video rekaman di YouTube, Bapak Ibu bisa mendownloadnya juga langsung menggunakan platform unduhan YouTube downloader gitu, sehingga rekamannya bisa disaksikan secara offline gitu Bapak Ibu, jika terkendala dengan sinyal. Halo. Halo Pak, sudah terdengar Pak? Ya, mohon maaf, Bapak Ibu, saya tiba-tiba terlempar terkendala jaringan. Jadi setelah saya coba pakai hotspot pun ternyata tidak berhasil. Jadi terpaksa saya harus menggunakan HP. Baik, mungkin tadi ada pertanyaan dari Pak Doslan. Mungkin bisa diulang lagi, Pak. Mohon maaf sekali lagi ya. Ya, singkat aja Pak. Jadi ya. File saya kan buat file sedikit-sedikit gitu. Jadi dua file gitu. Sehingga kita mengantisipasi jangan sampai lupa ngulang lagi seperti itu. Jadi saya coba satu-satu gitu. Nah, dua file itu apakah bisa digabung menjadi satu? Seperti kalau nggak salah penggabungan file di Word itu kan bisa dilakukan. Apakah PowerPoint juga bisa dilakukan penggabungan dua file gitu? Ya, untuk penggabungan dua file kan harus butuh software yang lain, Pak. Oh. Jadi untuk menggabungkan harus butuh software yang lain. Yang jadi masalah kalau seandainya software yang kita gunakan itu tidak membaca secara utuh
data-data yang ada di dalamnya. Artinya mungkin bisa saja akan digabungkan, ya, bisa disambung, digabung, tapi nanti kita akan khawatirkan nanti ada beberapa data yang akan korup, terutama yang instruksinya. Instruksinya mungkin perlu diperhatikan, ya, apalagi jika kita menggunakan software yang online seperti itu. Paling gampang caranya, Pak, paling gampang caranya adalah Bapak buka PowerPoint dua-duanya, lalu Bapak tinggal copy paste bahan yang ada, lalu masukkan ke tempat PowerPoint yang Bapak inginkan. Mungkin itu akan menjadi langkah yang lebih aman. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Baik, Pak Ruslan, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Setelah Pak Ruslan ini ada Ibu Darmawali Sejabat. Silakan, Ibu, menghidupkan mic-nya. Halo. Silakan, Bu. Dengar, Pak. Ya, terima kasih buat waktunya. Ini saya tuh baru online ini, Pak, karena hampir 45 menit saya muter-muter ganti Indosat, ganti Telkomsel sama aja sinyalnya. Ini baru bisa masuk. Nah, ini untuk materi itu saya nggak bisa buka-buka juga, tapi saya berusaha download di YouTube tuh nggak bisa karena memang mungkin biasalah Pak di Kalimantan jaringannya agak error gitu. Nah, pertanyaannya ada nggak Pak? Kalau biasanya sih kalau Telegram kan dia besar juga kan bisa gitu ya. Nah, kalau Telegram itu juga kan nggak hilang-hilang, nanti kapan pas malam bisa disimpan gitu. Nah, itu kira-kira ada nggak di Telegram di share Pak untuk materinya gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang apa namanya itu, ini kan ini bisa nanya nggak Pak tentang PowerPoint itu yang mau mengupdate gitu, upgrade untuk naik gitu, itu harus dibelikah ininya atau kita bisa browsing internet gitu, browsing internet untuk mencari untuk upgrade-nya untuk ke 2019 sampai 2020 gitu. Karena saya coba laptop saya sampai hari ini masih 2010 kalau nggak salah tuh PowerPoint saya gitu. Nah itu kira-kira bisa nggak Pak? Soalnya saya belum coba juga dari kemarin karena laptopnya gitu. Terima kasih Pak. Baik, Bu Darmawali. Pertanyaan yang pertama mungkin nanti bisa langsung dijawab oleh panitia kaitannya dengan Telegram. Apakah ada nanti grup dalam bentuk Telegram supaya untuk lebih amannya bahan-bahan atau materi yang kita miliki seperti itu. Selanjutnya untuk yang kedua masalah Office terbaru. Kebetulan tadi sore panitia juga sudah membagi ya file Microsoft Office ya 2019 yang secara online. Nanti Ibu bisa buka di grup dan coba untuk diinstalasi, yang mudah-mudahan berhasil. Nanti tinggal disesuaikan saja bitnya, apakah di laptop Ibu menggunakan bit yang 32 atau 64 seperti itu. Kalaupun misalkan belum memahami secara utuh, saya menyarankan nanti Ibu kalau bisa didampingi oleh yang ahli di bidang tersebut ya untuk bisa diinstal, atau mungkin bisa minta tolong rekan atau siapapun yang paham lah kaitannya dengan instalasi Office. Jadi minimal paling tidak Office yang Ibu gunakan itu adalah yang 2019. Dan jika yang ori itu lebih baik lagi ya, menggunakan yang ori atau yang berbayar itu lebih baik lagi, karena nanti semua fitur yang ada di Office itu akan muncul, Bu. Berbeda hal kalau kita menggunakan, mohon maaf, menggunakan crack yang tidak terlalu tidak terlalu
terpercaya gitu. Nanti ketika kita akan menggunakan beberapa tools yang ada di PowerPoint tersebut, kadang nanti tidak tersedia. Seperti contoh yang tadi saya sudah buktikan, tapi mungkin Ibu Dermauli tadi tidak sempat untuk mengikuti. Jadi nanti bisa mengikuti rekamannya dalam bentuk link YouTube, Bu. Jadi nanti setelah selesai kegiatan ini, Ibu bisa mengulang-ulang materi menggunakan YouTube. Nah, di situ saya jelaskan ketika kita mencoba untuk memasukkan video dalam bentuk online, itu ternyata tidak tersedia. Mengapa tidak tersedia? Karena ternyata Office yang saya gunakan, ya Office yang digunakan di laptop di laptop kampus, ternyata tidak menggunakan yang ori. Jadi kendalanya di situ. Hanya bedanya di situ, Bu. Tapi untuk tools-tools yang lain, insya Allah itu semua berjalan dengan lancar. Jadi nanti Ibu bisa minta tolong rekanan atau siapapun yang mengerti tentang instalasi untuk bisa Ibu dibantu seperti itu, ya. Baik, Pak Zinuren, saya menjawab untuk pertanyaan yang pertama, Pak. Sebelumnya, silakan. Untuk Ibu Dermauli dan Bapak Ibu peserta yang lain, file instalasinya sudah saya kirim kembali di grup. Bapak Ibu bisa download, kemudian diinstal di Windows-nya masing-masing, di laptopnya masing-masing, atau di PC-nya. Bapak Ibu dengan kondisi online begitu, karena itu instalasi online, Bapak Ibu, sehingga harus di-download terlebih dahulu dengan file yang instalasi itu. Kemudian untuk yang Ibu tanyakan tadi terkait dengan fasilitas, kami memang tidak menyediakan grup Telegram karena kami sediakan grup WA saja, dan di grup WA itu memang diskusinya bisa lebih hidup daripada di grup Telegram. Dan untuk fasilitas-fasilitasnya, untuk fasilitas tersebut kan kami sediakan secara online di website kami. Nanti Bapak Ibu kami beri link ke website kami, dan Bapak Ibu bisa akses kapanpun sertifikat, materi, dan lain sebagainya. Laporan pengembangan diri dan rekamannya itu Bapak Ibu bisa akses melalui website melalui website yang kami bagikan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalkan di WA itu hilang, karena sudah tersedia secara online di website kami. Nanti akan kami share untuk linknya, Bapak Ibu. Mungkin itu saja, Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan Ibu Dermauli tadi. Cukup ya, Bu? Oke. Ya, terima kasih, Pak. Cukup banget. Baik, sama-sama. Terakhir ini, Pak, ada penanya dari Bapak Sirajudin. Silakan, Bapak Sirajudin. Assalamualaikum, Pak Zen. Waalaikumsalam, Pak Sirajudin. Mohon maaf, Pak, tadi izin keluar sebentar lagi pas waktu sholat. Ini Pak, saya sebenarnya masih berada di sesi pertama. Waktu untuk menggabungkan antara picture dengan apa namanya itu Pak, penggabungan grup maksudnya. Iya, penggabungan yang picture dengan apa? Shape dengan clone itu. Ketika Bapak bilang di waktu kita tekan kontrol, baru kita tekan apa namanya enter, ternyata tampilannya beda dengan punya Bapak. Padahal kami pakai yang Office 2019, Pak. Itu kendala kami tak bisa. Yang dari pertama sudah sampai di situ kami tak bisa menggabungkan penggabungan picture yang okun itu, Pak ya. Ya. Nah, jadi bagaimana cara langkah-langkahnya, Pak, coba? Oke. Mungkin mungkin saya bisa berikan langkah yang lebih ini ya, Pak ya. Saya berasumsi mungkin Pak Siraj keliru mengetik. Jadi yang kita lakukan itu adalah Pak Siraj tekan kontrol sambil tahan kontrol, lalu Pak Siraj menekan huruf G langsung. Jadi tanpa enter, Pak. Jadi kontrol plus G. Oh, gitu. Iya. Jadi karena di langkah-langkah awal tadi banyak langkah-langkahnya. Stepnya banyak saya dengar tadi kan. Sudah di kontrol, sudah siap lagi di ke picture.
Iya, itu untuk ini sebagai pengetahuan standar supaya kita memahami prinsip-prinsipnya dulu, Pak. Nah, adapun untuk shortcut istilahnya atau jalan pintas itu memang banyak di laptop ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya adalah untuk menggabungkan shape dengan teks misalkan, entah itu teks dengan shape atau shape dengan gambar atau shape dengan icon. Jadi Pak Siroj ya, caranya adalah tetap menekan kontrol ya, tetap menekan kontrol, lalu arahkan kursornya tepat di icon yang kita ingin gabungkan ya. Pilih icon, kemudian klik ya, klik di shape juga. Jadi kontrol itu ya, yang tombol kontrol di laptop itu jangan sampai dilepas, Pak. Jadi tetap ditekan sambil Bapak mengarahkan mouse ya, kursornya ke icon atau gambar dan ke shape. Nah, setelah dua-duanya terseleksi ya, setelah dua-duanya terseleksi, lalu Bapak langsung menekan huruf G yang ada di laptop seperti itu. Jadi otomatis dia akan tergabung. Nah, jadi begitu. Tadi ketika kami tekan kontrol, kemudian untuk kemudian ke icon, Pak, muncul ikon-ikon itu. Jadi kemudian tak bisa muncul ikon ketika di Office 19 ini, ketika tidak gimana, mungkin ada perbedaan dengan itu. Nah, oke. Nah, inilah yang saya maksudkan, Pak. Inilah yang saya maksudkan di malam yang pertama. Ya, jadi nanti bisa divalidasi di rekaman itu. Saya mengatakan di situ, ini kan maksudnya Pak Siroj ketika kita akan menyimpan ya Pak ya, menyimpan gambar ikon kan? Menggabungkan Pak, menggabungkan antara picture dengan ikon. Iya, untuk menggabungkan harusnya tidak ada masalah. Ya, paling gampang itu begini aja Pak, paling gampang Bapak menekan ikon, menseleksi ikon yang ingin digabung dengan shape yang ingin digabung. Jadi pastikan dua-duanya terseleksi dengan baik dulu. Untuk mengetahui dia terseleksi dengan baik, dua-duanya itu menunjukkan garis pinggir yang tegas, garis pinggir yang jelas. Jadi tidak titik-titik, Pak. Sayangnya saya menggunakan HP, jadi tidak bisa saya tidak bisa saya contohkan. Tapi tidak apa-apa, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut melalui WA, Pak. Jadi di situ nanti bisa kita, kalau misalkan nanti Pak Siroj masih belum jelas atau masih gagal, nanti nanti kita bisa lanjut melalui diskusi WA seperti itu. Nanti mudah-mudahan bisa membantu. Yang jelas nanti pastikan ketika ingin menggabungkan icon dengan shape, pastikan antara icon dengan shape itu terseleksi dua-duanya ya. Ciri-cirinya adalah dua-duanya menunjukkan garis yang tegas, garis yang jelas. Lalu kemudian Bapak ya memilih di title bar ya, title bar namanya yang paling atas itu. Bapak pilih format shape. Nah, di title bar itu Bapak pilih format shape. Setelah muncul format shape, lalu Bapak memilih di situ ada group. Ya, langsung tulisannya group. Nah, Bapak tinggal pilih di situ. Bapak tinggal pilih lalu klik group. Nah, otomatis dia akan tergabung. Nah, itu untuk langkah-langkah secara rincinya. Nah, adapun untuk secara singkatnya kita bisa menggunakan Ctrl G seperti itu, Pak Siroj. Ya, kita bisa menggunakan Ctrl G tanpa enter ya. Jadi tanpa enter. Jadi seperti itu Pak Siroj. Nah, adapun misalkan nanti tetap gagal, misalkan
Pak Siraj belum berhasil, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut melalui WA, Pak ya. Oke, makasih Nanti bisa banyak. saya video ya, saya videokan biar lebih jelas seperti itu. Mungkin untuk sementara seperti itu, Pak Siraj. Kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak Siraj, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjut nanti diskusinya karena tersisa masih 2 hari lagi kita bisa berdiskusi melalui grup ya Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu yang lain yang memiliki pertanyaan yang sama atau mungkin kendala yang sama seperti Pak Siraj bisa berdiskusi juga mengikuti diskusi yang ada di grup WA begitu Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu yang sudah memberikan saran ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, mohon maaf tidak bisa kami bacakan satu persatu. Dan mungkin untuk saran-sarannya bisa kami terima dan jadi bahan evaluasi untuk kami. Dan untuk malam hari ini, saya rasa saya cukupkan untuk sekian Bapak Ibu. Rekaman dan fasilitas yang lain akan menyusul di grup. Dan Bapak Ibu bisa berdiskusi selama 2 hari itu dimanfaatkan betul-betul apabila mengalami kendala dalam praktek kegiatan ini Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Zinuren ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini, Pak, silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan bagi saya sebagai narasumber, dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang selalu setia sampai malam terakhir ini mengikuti kegiatan kita, ya, mengikuti materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan keberkahan yang luar biasa bagi Bapak Ibu semua. Nah, tentunya saran yang bisa saya berikan adalah jangan pernah berhenti untuk belajar sampai di sini. Jangan cepat merasa puas Bapak Ibu, karena ternyata perkembangan teknologi itu terus berjalan begitu cepat, dan saya berharap Bapak Ibu tidak bosan untuk terus mengikuti perkembangan itu. Salah satunya adalah dengan terus mengupgrade pengetahuan kita, terutama mengenai PowerPoint, ya, karena banyak di PowerPoint ini itu yang bisa kita maksimalkan dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu, panitia sudah menyiapkan materi, panitia sudah menyiapkan media yang dimana jika misalkan ketika diskusi interaktif kita ini masih ada yang kurang, Bapak Ibu bisa mengulang lagi, ya, melalui link YouTube dan lain sebagainya. Dan jangan pernah berhenti sampai di sini. Jadi harapan saya Bapak Ibu langsung mempraktikkan. Setelah mempraktikkan dengan bahan yang saya berikan, lalu praktiklah dengan bahan-bahan yang lain, terutama bahan mata pelajaran yang Ibu Bapak miliki. Dengan demikian, insya Allah semuanya tidak akan terasa sulit, semuanya akan mudah, dan tentunya Bapak Ibu akan menjadi bagian dari guru yang berinovasi, yang dimana Bapak Ibu terkumpul dalam Guru Inovatif Indonesia. Demikian. Baik Pak Zinuren, terima kasih atas saran-sarannya. Terima kasih atas beberapa hari ini yang sudah diluangkan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Zinuren sudah membagikan ilmunya kepada kami. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang masih bisa bertahan untuk mengikuti kegiatan kami hingga hari ketiga dan 2 hari ke depan Bapak Ibu. Terima kasih. Dan kami mewakili panitia, saya mewakili panitia, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada perilaku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, sehingga dari kegiatan ini kami harap Bapak Ibu bisa mengambil ilmunya, dapat memanfaatkannya dan mengamalkan nanti di instansi masing-masing Bapak Ibu. Dan mungkin itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan kita di workshop virtual ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih.